Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistika. Statistika sendiri ini selalu berkaitan dengan kehidupan kita, baik dimanapun dan kapanpun. Karena statistika ini adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang data dan semuanya tentang kehidupan kita. Nah, yang pertama ini subbabnya adalah tentang membaca dan menyajikan data. Pada subbab pertama akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua adalah menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga adalah menyajikan data dalam bentuk histogram. Untuk yang pertama adalah membaca data. Di sini ada contoh sebuah tabel. Di sini namanya jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Klaten tahun 2015. Data ini bersumber dari BPS Kabupaten Klaten, dan cara membaca data ini kalian bisa membacanya misalkan seperti ini. Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2015 berjumlah 1.158.795 jiwa. Nah, ini kita kelihatan dari ini ya. Nah, dari sini 1.158.795. Kemudian jumlah penduduk balita atau yang usianya kurang dari 5 tahun adalah 83.839 jiwa. Nah, ini kita bisa lihat dari yang usianya kurang dari 5 tahun. Nah, kita lihat di sini dari total sini ya. Kan karena kurang dari 5 tahun jadi 0 sampai 4 tahun. Jadi usia 0 sampai 4 tahun. Dari yang laki-laki dijumlah dengan yang perempuan, hasilnya adalah 87.839. Kemudian jumlah penduduk laki-laki usia 20 sampai 24 ada 40.653 jiwa, dan jumlah penduduk wanita usia 35 sampai 39 ada 43.180 jiwa. Dan jumlah penduduk lansia atau usia lebih dari sama dengan 65 tahun ada 122.360 jiwa. Nah, semuanya itu bisa kita baca dari sini. Kalau dari usia, patokan usia, kita lihat dari gender laki-laki ditambah gender perempuan, kemudian hasilnya yang di sebelah sini. Nah, itu cara membaca data. Saya yakin kalian juga sudah sangat bisa untuk membaca data. Kemudian yang kedua adalah menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini ada beberapa unsur dari tabel frekuensi itu sendiri. Jadi yang pertama adalah kelas atau interval. Di sini ada interval itu sendiri adalah kelompok atau segerombol nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Kemudian yang kedua adalah batas bawah kelas atau batas bawah interval. Ini adalah nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Jadi nanti akan ada gambar ya, akan ada gambar diagram batang. Nanti akan kita lihat di situ akan kelihatan batas bawah dan batas atas sama interval. Nah, di batas bawah ini adalah titik sebelah kiri. Jadi yang ada di sebelah kiri dari data itu. Kemudian untuk yang ketiga adalah batas atas. Kalau batas atas adalah yang terletak di sebelah kanan. Jadi nilai data yang terletak di sebelah kanannya kelas interval.
Kemudian yang keempat adalah tepi bawah. Nah, kalau tepi bawah ini adalah batas bawah kelas yang dikurangi ketelitian data. Nah, kenapa dikurangi dengan ketelitian data? Karena kemungkinan kesalahan dari data itu biasanya adalah 0,5, sehingga untuk tepi bawah itu kita beri minus 0,5. Jadi misalkan data itu berada di titik 3, berarti tepi bawahnya itu ada di 2,5 karena 3 dikurangi 0,5 sehingga dia ketepungnya 2,5. Itu untuk tepi bawah. Kemudian tepi atas atau TA. Nah, tepi atas ini batas atas kelas ditambah ketelitian data. Kalau tepi bawah itu dikurangi, maka kalau tepi atas ditambah. Jadi kalau misalkan tadi datanya itu berada di titik 5, maka kalau tepi bawahnya 2,5, tepi atasnya 3,5 karena ditambah dengan 0,5 seperti itu. Kemudian untuk titik tengah atau XI biasanya itu nilainya dia setengah dari tepi bawah ditambah tepi atas, atau sebaliknya, atau ini setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Jadi boleh batas bawah dan batas atas dijumlahkan kemudian dibagi 2, atau tepi bawah dan tepi atas dijumlahkan kemudian dibagi 2, itu jadi titik tengahnya. Kemudian yang ketujuh adalah banyak kelas atau K. Nah, ini nilai K ini dirumuskan dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya data. Oke. Kemudian yang ke-8 adalah panjang kelas atau P, hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah kelas. Nah, jadi kalau kita udah ketemu tepi bawah dan tepi atas, kita bisa cari panjang kelasnya itu berapa. Nah, dengan cara mengurangi tepi atas dengan tepi bawah. Selanjutnya adalah yang pertama, ini adalah distribusi atau tabel distribusi frekuensi biasa. Nah, ini selalu berisi tiap-tiap kelas interval. Nah, contoh misalkan ada sebuah kumpulan atau ada kelompok nilai hasil ulangan matematika kelas 12A. Di sini ada 31, 37, 40, 53 dan seterusnya sampai 83. Nah, di sini cara membuat data tadi, data yang ada di ini ya, nilainya, data nilai ulangan matematika kelas 12A ini kita ubah menjadi tabel distribusi frekuensi biasa. Nah, langkahnya yang pertama adalah menentukan range atau jangkauan. Kemudian yang kedua adalah menentukan banyaknya kelas. Yang ketiga menentukan panjang kelas. Dan yang keempat menentukan interval kelas. Dan yang kelima kita buat tabelnya dengan menggunakan bantuan turus. Nah, kalau range-nya kita lihat di sini. Di situ kira-kira bisa kita buat berapa banyak kelas gitu ya. Karena di sini ada 30 sampai 80 ke atas, 83 kata. Berarti yang paling gampang adalah kita ambil dari 31 sampai 40, kemudian 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, dan 81 sampai 90. Itu yang paling mudah untuk kita menentukan banyaknya kelas, kemudian range-nya juga akan lebih mudah. Nah, di sini mungkin yang akan kalian istilah yang jarang kalian dengar adalah bantuan turus. Sebenarnya udah sering kalian jumpai kalau turus itu seperti ini. Jadi
yang nilainya 31 sampai 40 ini ada berapa? Kita list. Oh, kita hitung yang 31 ada satu, kita coret satu. Kemudian yang ada lagi 37, kita coret satu lagi. Dan 40 kita coret satu lagi. Kita cari lagi, oh ternyata udah nggak ada lagi. Berarti totalnya di kolom frekuensi di sini ada 3 ya, ada 3. Begitupun untuk yang 41 sampai 50, yang nilainya 41 sampai 50 kita cari di sini. Oh ternyata di sini 41 ada satu, kita tulis satu di sini. 48 kita tulis di sini. 47 kita tulis. Kemudian ada lagi. Oh di sini ada ini ya, 47 ya. Oke, nah di sini ada 5 ya. Ada 42, 43, 41, 48, 47. Ini ada 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 51 sampai 60 juga sama. Kita cari yang nilainya 51 sampai 60. Kemudian kita pakai terus jumlah jumlahnya berapa. Nah, sehingga tabel distribusi frekuensi biasanya kita akan buat jadi seperti ini. Tinggal nilai sama frekuensi aja. Turusnya dihapus. Karena kan nggak mungkin juga kita turusnya mau kita tempel di sini. Jadi langsung tinggal nilai sama frekuensi aja. Nah, di sini muncullah keterangan bahwa kolom pertama ini adalah interval dan kolom kedua adalah frekuensi. Kayak gitu ya. Bagian kedua adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, di sini adalah hasil bagi antara frekuensi setiap kelas interval dan jumlah data. Frekuensi relatif biasanya ditulis dalam bentuk desimal atau bentuk persen. Nah, untuk rumus frekuensi relatif ini seperti ini. F relatif sama dengan Fi per sigma I sama dengan 1 sampai K dari Fi dikali dengan 100%. Nah, di mana K ini adalah banyaknya kelas interval dan Fi adalah frekuensi kelas interval ke I. Kemudian sigma I sama dengan 1 sampai K dari Fi adalah jumlah data. Jadi semua jumlah datanya. Nah, kalau tabel yang tadi, tabel hasil ulangan matematika kelas 12A tadi, kita jadikan ke bentuk tabel distribusi frekuensi relatif. Ini jadinya akan seperti ini. Nah, tadi Fi-nya kita masukkan ya, frekuensi kelas interval ke I. Jadi 30 nilai yang memperoleh 31 sampai 40. Tadi kan ada 3. Nah, 3 itu kita masukkan ke Fi. Jadi Fi-nya itu 3 per sigma I sama dengan 1 sampai K. Nah, di sini kita lihat K-nya berapa? Banyak kelas interval. Berarti banyak kelas. Kelasnya ada berapa? 1, ada kelas 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini I-nya adalah K-nya adalah 6. Berarti sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari Fi. Fi tadi apa? Frekuensi kelas interval ke I. Berarti ketika I pertama, berarti karena kelas yang pertama ya, kelas yang pertama berarti tadi Fi-nya kan 3, tinggal kita masukkan 3 per sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari 3. Nah, kemudian dikali dengan 100%. Begitu seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir yang nilainya 81 sampai 90. Nah, itu nanti akan ketemu
dalam bentuk persen atau desimal, boleh dalam bentuk desimal yang koma-koma atau dalam bentuk persen seperti ini. Itu ya, itu untuk distribusi frekuensi relatif. Kemudian yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Di sini frekuensi yang kumulatif ini selalu menunjukkan jumlah frekuensi pada kelas interval tertentu. Jadi mulai dari kelas interval yang sebelumnya sampai kelas interval itu tadi. Jadi misalkan dari kelas interval yang pertama sampai yang kedua, atau dari yang kedua sampai yang ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini macam-macam tabel distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua. Ada yang frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif yang lebih dari. Nah, kalau tabel frekuensi kumulatif kurang dari itu adalah jumlah semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan, dari ini tipe ya, sama dengan ya, ini sama dengan nilai tepi atas pada setiap kelas interval. Jadi jumlah semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada setiap kelas interval. Nah, notasinya ini selalu seperti ini. FK kurang dari sama dengan. Dan sebutannya biasanya selalu disebut dengan frekuensi kumulatif gitu aja. Jadi nggak ada embel-embelnya frekuensi kumulatif kurang dari, tapi hanya sebutan frekuensi kumulatif. Itu berarti menunjukkan itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian jika tabel distribusi frekuensi hasil ulangan nilai matematika kelas 12A tadi kita susun menjadi tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, itu akan jadi seperti ini. Nah, di sini tepi kelas ya, tepi kelas ini tepi kelas yang atas, tepi kelas atas. Nah, kalau tepi kelas atas berarti kan ditambah ya. Tadi yang kelas pertama tadi kan 31 sampai 40. Berarti tepi kelas atasnya adalah 40,5. Nah, di sini ditulisnya kurang dari sama dengan 40,5. Frekuensinya frekuensi kumulatif kurang darinya ini kan ada 3 ya. Yang kelas pertama kan ada 3. Kemudian kelas kedua ini tadi 41 sampai 50. Nah, 50 berarti tepi atasnya atau tepi kelas atasnya boleh itu 50,5 karena ditambah 0,5 kan kalau tepi atas. Nah, dia frekuensi kumulatifnya ada 8 di sini. Nah, di sini 8 ini itu dari 3 ditambah 5. Seperti itu. Kemudian yang kelas ketiga kurang dari 60,5. Ini dari 8 ditambah frekuensi pada kelas itu. Jadi kalau frekuensi pada kelas 60,5 tadi kan 10. Berarti 8 ditambah 10 jadi 18. Tuh. Sama seperti yang sebelumnya. Jadi frekuensi yang pertama kan ada 3. Kemudian ditambah sama frekuensi kelas yang 50,5. Dia kan ada 5. Jadi 3 ditambah 5 makanya ketemu 8 di sini. Begitupun sampai kelas yang terakhir 90,5. Kelas yang terakhir ini di sini ditambah semuanya ya dari kelas sebelumnya 37 ditambah frekuensi yang di kelas 81 sampai 90 tadi. Kalau yang di frekuensi yang di kelas 81 sampai 90 itu kan ada 3. Berarti 37 ditambah 3. Makanya ketemu di sini 40.
Jadi pokoknya frekuensi kelas sebelumnya ditambah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya ditambah dengan frekuensi kelas saat itu, kelas itu. Jadi kalau yang ini tadi ya, frekuensi kelas sebelumnya kan 3, kemudian ditambah frekuensi kelas di kelas saat itu. Jadi misalkan di kelas 2 berarti di kelas 2 ini di kelas yang 41 sampai 50 ya. Jadi 3 tambah 5 jadi 8. Kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya ditambah dengan frekuensinya dia 8 tambah 10. Kemudian berikutnya juga gitu. 18 frekuensi kumulatif sebelumnya ditambah dengan frekuensinya kelas itu 11. Jadi 18 ditambah 11 dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi lebih dari. Lebih dari di sini adalah jumlah semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas interval. Notasinya biasanya seperti ini. Frekuensi FK ya, FK lebih dari sama dengan. Nah, kalau yang 12 yang tabel tadi yang kelas 12A tadi itu kita bisa masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi kurang dari. Mohon maaf, ini tipe ya, lebih dari ya, lebih dari tipe. Di sini kelihatan tepi kelas. Nah, kalau yang frekuensi kumulatif kurang dari itu adalah tepi atas yang dipakai. Kalau yang lebih dari ini adalah tepi bawah yang dipakai. Jadi dia lebih dari sama dengan 30,5 ya kan. Karena dia kelas pertamanya kan 31 dikurangi 0,5 sehingga jadi 30,5. Kemudian frekuensinya dia jumlah semua frekuensi lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas interval. Jadi berangkatnya adalah dari bawah. Kalau mempermudah kalau yang ini 40 ini kita akan dapat dari yang 37 ditambah 3. Nah, yang 37 berarti kebalikannya kita peroleh dari 40 dikurangi 3. Begitupun yang 32 juga sama, 37 dikurangi 5. Jadi kita balik. Kalau yang tadi dari sini 3 tambah 5, 8 tambah 10, 18 tambah 11, 29 tambah 8 sampai 37 tambah 3. Nah, kalau yang ini dibalik. Dari yang bawah 40 dikurangi 3, kemudian 37 dikurangi 5, 29 dikurangi 10 kayak gitu. Kalau di sini sorry bukan 29 ya. Di sini kan 37 dikurangi 3 ya dari stepnya, karena 40 nya kan jadi yang pertama. Jadi mulai dikuranginya dari 40 dikurangi 3 jadi 37. Dan 37 dikurangi 5 sampai 11 dikurangi 3 yang ini ya, 11 dikurangi 8. Kemudian untuk berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk histogram dan polygon. Histogram adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhimpit, sumbu datar yang mewakili kelas interval. Kalau sumbu tegak itu yang mewakili frekuensi. Tapi untuk sumbu datar itu biasanya juga mewakili tepi-tepi kelas interval. Jadi bisa mewakili tepi bawah, tepi atas, atau titik tengah
dari kelas interval. Kemudian poligon itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari setiap kelas interval dari histogram yang berdekatan. Jadi dari diagram batang yang berdekatan. Jadi seperti inilah contohnya. Nah, kalau dari tabel yang tadi yang hasil ulangan siswa kelas 12A itu kita buat seperti ini. Nah, ini muncul 31 sampai 40. Ini mewakili kelas interval ya. Jadi kotak yang pertama atau batang pertama ini adalah 31 sampai 40. Batang yang kedua adalah 41 sampai 50. Batang ketiga 50 sampai 60. Kadang di sini kita juga menuliskan atau mewakilkan untuk diagram untuk garis sumbu yang datar itu kadang juga mewakili tepi bawah, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas. Ya di sini misalkan di sini nggak muncul kelasnya, tapi muncul di sini 30,5, 40,5, 50,5, 60,5. Nah, itu yang muncul adalah tepi dari kelas interval. Kemudian kadang juga muncul titik tengahnya di sini. Misalkan di sini 31 sampai 40 titik tengahnya berarti 35 ya. Sini muncul di sini 35,5. 35 muncul di sini 35, 45 kayak gitu. Nah, di sini untuk histogramnya ini diagram batang ini. Tapi untuk poligonnya ini garis yang menghubungkan titik tengah setiap kelas interval. Berarti garis ini sampai sini ini adalah poligonnya. Jadi kalau histogram adalah diagram batangnya saja, tapi kalau poligon ini menghubungkan garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari setiap diagram. Seperti itu. Lanjut ya, untuk berikutnya adalah ukuran pemusatan data. Nah, di sini ada 3 bagian juga. Yang pertama adalah rata-rata, modus, dan min. Modus, rata-rata atau min, modus, dan median. Nah, kalau kalian pasti sudah pernah mendengar ini karena udah pernah dibahas juga ketika kalian ada di SMP. Semuanya sudah pernah dibahas. Nah, sedikit saja untuk mengingat kembali saja. Untuk yang pertama adalah rata-rata yang kalian ketahui, rata-rata data tunggal. Nah, kalau rata-rata data tunggal kita jumlahkan semuanya dimulai dari baris pertama sampai baris terakhir, dijumlahkan semua, kemudian dibagi sama jumlah banyaknya data. Jadi banyaknya data menjadi pembagi. Jadi kalau di sini X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai Xn. Jadi kalau misalkan ada n baris data hingga sampai n, maka ini dijumlahkan semuanya dibagi n. Nah, kalau dalam bentuk sigma kita bisa mengubahnya seperti ini. I sama dengan 1 sigma dari I sama dengan 1 sampai n dari xi. Nah, di sini ini ya, n-nya ini sama. Jadi misalkan n-nya ini ada 3, berarti di sini I sama dengan 1 sampai 3, yang bawah juga dibagi 3. Seperti itu. Nah, di sini muncul tambahan. Jika xi muncul dengan frekuensi tertentu, rata-ratanya jadi seperti ini. Sigma I sama dengan 1 sampai N Fi xi. Jadi misalkan di sini hanya muncul frekuensi tertentu saja. Jadi misal kita mau ngitung berapa sih rata-rata cuma 5 baris. Nah, berarti itu masuk xi. Nah, kita hitung pakai ini. Muncul
rata-ratanya sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI XI, kemudian dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI. Sebenarnya sama cara baik cara yang ini atau yang ini, boleh menggunakan salah satu. Kalian lebih paham yang mana? Yang penting rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data, seperti itu aja. Nah, gimana kalau data kelompok? Nah, kalau data kelompok ini adalah kita cari rata-rata hitungnya untuk menentukan. Nah, ini ada 3 cara. Nah, yang pertama ini hampir sama dengan yang tadi, yang itu ya, yang yang sebelumnya tadi. Nah, yang ini, kalau di sini ini langsung banyaknya data N-nya, tapi kalau di data kelompok ini sampai K, karena di sini ada kelas interval. Kalau di data tunggal kan nggak ada kelas interval, tapi langsung aja. Tapi kalau untuk yang data kelompok ini kan ada kelas interval, sehingga untuk mencari rata-rata kita menghitungnya sigma I sama dengan 1 sampai K, K-nya banyak kelas interval ya, dari FI XI. Jadi frekuensi kelas interval, frekuensinya kelas interval, misalkan I-nya 1, berarti F1, frekuensi ke 1 berapa, dikali dengan titik tengah kelas interval ke I, berarti XI, titik tengah dari kelas interval ke 1, misalkan I-nya 1. Terus ditambah terus sampai misalkan ada 3 kelas, berarti ya sebanyak 3 kali F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 gitu. Jadi tinggal dimasukkan aja, dibagi dengan I sama dengan 1 sampai K dari FI. Nah, itu cara yang pertama. Kalau ini cara yang kedua. Di sini ada simpangan atau deviasi. Nah, deviasi itu diperoleh dari XI dikurangi XS. XI-nya tadi apa? XI-nya tadi kan nilai tengah dari kelas interval. Nah, itu dikurangi rata-rata sementara. Jadi dikurangi dengan rata-rata sementara. Nah, XS ini ditentukannya dari mana? Nah, kalian bisa baca, ditentukan secara bebas. XS biasanya dipilih dari salah satu titik tengah kelas interval. Jadi kita ambil salah satu titik tengah, kemudian kita gunakan untuk mencari simpangan atau deviasi. Kemudian kita baru masukkan ke sini, ke rumus ini. Ini cara yang kedua. DFI dikali DI. Kalau yang tadi kan sama ya, FI dikali XI. Kalau yang ini FI kali DI. Tapi di depannya juga ada rata-rata sementara. Rata-rata sementaranya ditambah dengan ini. Itu cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga ini namanya cara coding. Nah, di sini atau metode coding. Nah, di sini rata-rata sementara ditambah dengan FICI. CI adalah kode titik tengah. Nah, CI nya diperoleh dari mana? Dari simpangan dibagi kelasnya. Nah, yang paling sering digunakan adalah yang pertama dan yang kedua. Yang paling sering digunakan. Nah, ini ada contoh. Misalkan ada data tentang berat badan 20 siswa. Datanya seperti ini. Berat badan 40 sampai 44 ada 3, 45 sampai 49 ada 5, 50 sampai 53 ada 7. Nah, kita menentukan minnya atau rata-rata. Nah,
kita bisa menggunakan yang cara yang pertama ya. Yang pertama kita bentuk sigma rata-rata berat badan siswa. Nah, kenapa di sini munculnya 1025? Karena kita tinggal nyari kalau yang FI-nya ini kan frekuensinya, kemudian XI-nya ini kan nilai tengah, titik tengah ya, titik tengah 40 sampai 44, tengahnya kan 42. Nah, kemudian FIXI ini kita kalikan, jadi tambahin aja di sebelah tabelnya ini, yang awalnya kan ini bentuknya, ubah ke bentuk seperti ini. Jadi berat badan, kemudian FI ini frekuensinya, masukkan ke sini, kemudian XI kan nilai tengahnya, dan tinggal nyari nilai tengahnya 40, 41, 42, 43, 44, berarti ada 5, berarti tengah-tengahnya itu adalah 42. Pokoknya tengahnya itu XI. Kita masukkan per kelas 40 sampai 44, kelas titik tengahnya 42, 45 sampai 49, 47, dan seterusnya sampai 60 sampai 64, ini titik tengahnya 62. Kemudian kita kalikan supaya untuk mempermudah kita nanti mencari rata-ratanya. Nah, di sini karena rumusnya tadi kita pakai FIXI, berarti kita di sini munculkan FIXI biar gampang. Tinggal 3 kali 42 126, 5 kali 47 235, 7 kali 52 364, 2 kali 57 114, 3 kali 62 185. Nah, kita tarik jumlahnya, jumlah frekuensinya 20, jumlah FI kali XI-nya kita tambah 126 tambah 235 tambah 364 tambah 144 tambah 186, 1025. Kita tinggal masukkan di sini. Berarti 1025 dibagi 20, ketemunya 51,25. Cukup mudah untuk mencari rata-rata dari data kelompok ya. Kemudian modus ini sama, modus adalah nilai yang paling sering muncul, sama seperti pemahaman kalian yang ada di SMP dulu ya. Nah, di sini ada istilah unimodus atau bimodus dan multimodus, sama data yang tidak punya modus. Nah, di sini istilah-istilah ini cukup mungkin barangkali beberapa dari kalian ada yang pernah mendengar atau yang belum pernah mendengar. Kalau yang belum pernah mendengar, ini adalah kalau unimodus ini adalah data yang hanya mempunyai satu modus, jadi hanya ada satu modusnya. Tapi kalau bimodus berarti datanya itu punya dua modus. Dan yang ketiga, jika datanya itu mempunyai lebih dari dua modus, misalkan 3, 4, dan seterusnya, itu berarti namanya multimodus. Dan ada juga data yang tidak mempunyai modus ya. Itu data kelompok yang dilihat berdasarkan banyaknya modus. Oke, itu untuk data tunggal ya. Untuk berikutnya adalah data kelompok. Nah, kalau data kelompok cara menghitungnya seperti ini. MO atau modus ya, sama dengan tepi bawah kelas modus. Jadi dilihat dulu modusnya ada di kelas mana. Misalkan ada di kelas 30 sampai 31 sampai 40, berarti kita lihat L-nya berarti tepi bawah dari kelas itu. Kemudian ditambah dengan D1 per D1 tambah D2. D1-nya ini apa? Selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. Jadi kelas modusnya frekuensi kelas modusnya dikurangi frekuensi kelas sebelum modus pas sebelumnya. Kalau D2-nya sesudahnya. Jadi kalau D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Tapi kalau D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya, kemudian dikali panjang kelas P ya.
Langsung ke contohnya. Nah, ini coba perhatikan ada tabel seperti ini. Tentukan modus data di atas. Jawabannya. Nah, kita lihat modus yang paling banyak di mana? Di kelas ini kan, 25 sampai 29. Karena frekuensinya paling besar yaitu 11. Berarti LO-nya atau tepi bawah kelas modusnya adalah 25 dikurangi 0,5 sehingga di sini 24,5. Nah, di sini 25 ya. Kemudian D1-nya frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Nah, 11 dikurangi 7, 4. Kalau D2 berarti frekuensi kelas modus, 11 ini dikurangi frekuensi kelas setelah modus. Berarti 10, 11 kurangi 10 itu 1. Kemudian P-nya ini adalah panjang kelas. Kalian tinggal nyari panjang kelasnya berapa sih. 20, udah 1, udah 2, udah 3, udah 4, nanti ada 5. Atau kalau misalkan kalian bingung ya bisa mengurangkan ini ditambah 1. Jadi yang tertinggi 24 dikurangi 20 ditambah 1, atau 29 kurangi 25 tambah 1, atau 34 kurangi 30 tambah 1. Atau kalian misalkan mau ngitung manual juga boleh. Nah, jadi 20, 21, 22, 23, 24, berarti ada 5. Nah, berarti kita tinggal masukkan angka-angka ini ke rumusnya. Modus MO sama dengan L ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Nah, di sini L-nya kita masukkan 24,5 ditambah 4 per 4 tambah 1. 4 tambah 1 dikali P, P-nya 5. Kemudian berarti 24,5 ditambah 4 per 5 dikali 5. 5 yang bawah dicoret sama 5 ini. Makanya ketemunya 24,5 ditambah 4 sama dengan 28,5. Itu modus dari data kelompok ya. Yang terakhir adalah tentang median. Kalau data tunggal mediannya mudah ya, jadi tinggal cari. Kalau datanya ganjil tinggal nilai data ke n plus 1 dibagi 2. Jadi misalkan datanya ada 10, berarti nilai tengahnya 10 ditambah 1 per 2. Jadi 10 tambah 1 kan 11. 11 bagi 2. Berarti dia ada di kelas 5,5. Berarti ada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah antara data ke-5 dan data ke-6. Itu di tengah-tengah situ. Tapi kalau datanya ya ada di tengah-tengahnya ya. Ada di tengah-tengah berarti dia ada di tengah. Kalau 10 ditambah 1 berarti 11 ya. 11 dibagi 2 kan 5,5. Nah, itu kita bagi jadi 2. Jadi dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Jadi ME-nya atau medianya berada di baris ke-6. Karena 5 sebelah kiri dan 5 sebelah kanan. Jadi tengah-tengahnya ada di baris ke-6. Nah, kalau datanya genap, kalau yang tadi datanya ganjil ya. Kalau tadi Bapak ngasih contohnya 10, itu kan genap. Jadi kalau genap pakai yang ini. Pakai yang kedua, yang bawah. Maaf ya. Jadi yang pertama ini datanya ganjil, misalkan ada 11, berarti datanya n-nya ini ada 11, berarti 11 ditambah 1 dibagi 2. Kalau yang tadi Bapak jelaskan itu adalah n-nya genap, berarti 10 per 2 ditambah 10 per 2 ditambah 1. Nah, kalau yang ini yang ganjil berarti 11 tambah 1 dibagi 2. Berarti kan 12 bagi 2 itu ada 6. Berarti ada di baris ke-6. Nah, kalau yang genap berarti n-nya genap, misalkan n-nya 10, berarti nilai data ke 10 per 2 berarti ke 5 ya. Nilai data ke 5 ditambah nilai data ke misalkan 10 per 2 ditambah 1 berarti 5 ditambah 1, 6. Berarti nilai data ke 5 ditambah nilai data ke 6 dibagi 2. Itu untuk median data tunggal jika banyak datanya itu berjumlah genap.
Kemudian jika untuk datanya kelompok, ini pakai seperti ini, pakai tepi bawah frekuensi kumulatif kelas median. Jadi tepi bawah kelas median, kemudian ditambah setengah dari banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Langsung ke contoh aja ya. Nah, ini perhatikan beberapa data ini. Ini ada data langsung dalam bentuk diagram batang ya. Nah, tentukan median dari data tersebut. Ini tinggal kalian cari mediannya kira-kira di mana. Mediannya ini berarti setengah dari n-nya kan, setengah dari n karena tengah-tengahnya. Nah, ini jumlah datanya ada berapa? 17 sampai 4. Nah, di sini kan ada jumlah datanya, berarti ada ini ya, frekuensinya dibagi 2. Jumlah data berarti kan 14 tambah 12 tambah 10 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Nah, itu kan karena di sini 17 sampai 21 ini kayaknya di tengah-tengah, berarti ini ada 3 ya, 3 ya di sini ya. Dan ini juga sama di tengah-tengah kayaknya. Dan ini tinggal ditambah. Totalnya di sini ada 50. Nah, di sini mediannya tadi terletak setengah dari 50, 25. Jadi yang ke 25, data ke 25 itu ada di mana? Dia itu ada di, kita lihat di sini, 3 tambah 5 tambah 8 berarti 3, 5, 8 berarti 16 ya. 16 tambah ini kan 10, berarti 16 tambah 10 26. Nah, data ke 25 itu ada di sini ternyata. Ada di kelas 32 sampai 36. Ada di kelas ini. Berarti ini data ke 25. Nah, ini muncul 32 sampai 36. Nah, L-nya berarti 32 batas bawah dikurangi 0,5. Jadi batas bawahnya dia ini adalah 31,5 karena 32 dikurangi 0,5. Nah, frekuensi sebelum kelas median berarti frekuensinya yang ini 27 sampai 31, 22 sampai 26, terus 17 sampai ini ya. Jadi berapa ini? 5 ditambah 7 ditambah 10. Oh, ini sorry, ini ternyata ini 5, ini 7, ini 10 ya. Ini 5, 7, 10 berarti ini. Nah, ini memang kurang pas ya, ini kurang naik sedikit, 7 kurang naik sedikit. Jadi makanya tadi Profes bacanya ini 3, ini 5, ini 8, jadi keliru ya. Ini yang frekuensi kelas pertama yang 17 sampai 21 itu 5, yang frekuensi ini 7, yang frekuensi 27 sampai 31 nya ini ada 10. Jadi ini 5, 7, 10. Ini kalau dijumlahkan 22. Nah, ini frekuensi kelas median, berarti dia ada di 12 gram. Nah, ini memang kurang tinggi. Apa? Ya, ini kurang tinggi. Ini harusnya segitu. Tapi oke, tidak masalah ya. Anggap saja ini sesuai lah. Kalau apa namanya, ini gambarnya kurang tinggi sedikit gitu aja. Oke, untuk frekuensi kelas median ini kita anggap di sini lurus ya, 12. Ini 12. Kemudian kalau untuk panjang kelas, berarti ini kalian bisa pilih salah satu. Misalkan di situ 42 dikurangi 34, terus ditambah 1 boleh. Kemudian ini kita tinggal masukkan aja L-nya berapa, kemudian setengah N-nya berapa, frekuensi sebelum kelas mediannya berapa, dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas.
Nah ini tinggal dimasukkan, berarti 31,5 ditambah ini 25 dikurangi 22, 3 kan ya, 3 per 12 dikali 5, 3 kali 5, karena 5 nya ini kan 5 per 1, jadi atas kali atas, bawah kali bawah, 3 kali 5 per 12 kali 1, 12, 3 kali 5 kan 15, 15 per 12, ini kalau diubah jadi desimal 1,25 ditambah dengan 31,5, berarti 32,75. Sampai di sini untuk pertemuan saat ini. Terima kasih. See you next lesson. Jika ada pertanyaan bisa WA pribadi atau melalui Google Classroom atau via email boleh. Untuk identitas ada di Classroom ya. Dan saya rasa untuk kelas 12 IPS 2 MA Nurhuda sudah tahu nomor saya, jadi tinggal kontak aja. Terima kasih, saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.